Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Alifadiana dengan NIM 21041000145. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang sistem perkembangan pada hewan vertebrata untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Sistem Perkembangan Hewan dengan dosen pengampu Ibu Fatihah Nikmatus Sholihah MPD. Jawab pertanyaan pertama, apa sih sistem integumen itu? Nah, sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya, mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, dan kelenjar keringat. Nah, kulit adalah suatu organ tubuh yang terletak paling luar strukturnya, cukup kompleks, dan mempunyai beberapa fungsi vital. Nah, fungsi dari kulit ada beberapa macam. Yang pertama ada proteksi. Nah, di proteksi ini masih dibagi menjadi beberapa macam lagi. Ada keratin, fungsinya untuk melindungi dari mikroba, gesekan, panas, dan zat kimia. Lalu ada lipid, mencegah evaporasi air dan dehidrasi. Lalu ada sebum, membunuh bakteri di permukaan kulit. Dan pigmen melanin, berfungsi untuk melindungi dari sinar UV berbahaya. Fungsi yang kedua adalah ekskresi, di mana kelenjar kulit mengeluarkan sisa-sisa metabolisme seperti NACI, urea, asam urat, amonia melalui perantara kelenjar sebasia dan kelenjar keringat. Lalu fungsi yang ketiga ada persepsi, selanjutnya ada pengaturan suhu tubuh, lalu untuk respirasi dan juga pembentukan vitamin D. Nah, pada kulit ini dibagi menjadi beberapa struktur, yaitu ada epidermis, ada dermis, dan juga hipodermis. Epidermis sendiri merupakan lapisan sel-sel terluar pada akar, batang, daun, serta organ-organ lainnya. Epidermis menjadi bagian kulit pada hewan, termasuk manusia dan juga tumbuh-tumbuhan. Epidermis dalam biologi mengacu pada jaringan sel-sel pelindung yang berada di lapisan terluar. Lalu berikutnya ada dermis, di mana jaringan penyambung yang menyokong epidermis dan menghubungkannya dengan lapisan yang berdekatan, yaitu jaringan subcutan atau hipodermis. Nah, dermis yang diperoleh dari telapak kaki selalu menyebabkan pembentukan epidermis yang sangat bertanduk. Lalu yang terakhir ada hipodermis, di mana hipodermis ini merupakan lapisan kulit lemak atau jaringan ikat yang merupakan rumah dari kelenjar keringat dan lemak dengan juga sel-sel kolagen. Nah, lapisan hipodermis ini dikenal juga sebagai jaringan subkutis atau subkutan. Hipodermis adalah salah satu lapisan dari beberapa lapisan yang terdapat pada kulit. Berikut adalah gambar dari struktur kulit. Tadi kan sudah dijelaskan, dibagi menjadi 3 struktur, yaitu ada epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Lapisan paling atas yaitu epidermis, lapisan kulit ari lah. Ada rambut ya di bagian atas itu, lalu menuju ke dermis. Nah, di bagian dermis ini ada beberapa macam juga, yaitu ada kelenjar minyak, ada akar rambut, lalu ada otot polos, dan juga kelenjar keringat. Lalu di bagian paling bawah ada hipodermis atau lapisan lemak kulit bawah, di mana di sini ada pembuluh darah yang berwarna biru dan merah itu, dan juga sensori neuron. Ternyata hal ini disebabkan karena penggunaan otot berlebih hingga mengakibatkan terjadinya penumpukan asam laktat pada otot. Nah, asam laktat merupakan hasil metabolisme karbohidrat tanpa menggunakan oksigen. Proses produksinya terjadi di dalam sel otot saat suplai oksigen tidak mencukupi untuk menunjang produksi energi. Nah, dalam kondisi kekurangan oksigen yang dihasilkan otot saat pemecahan gula itu bukan energi, melainkan asam laktat. Inilah yang kemudian menyebabkan munculnya rasa pegal dan otot kita terasa panas. Nah, berikut merupakan beberapa contoh jantung dari beberapa kelas vertebrata. Yang pertama ada jantung dari kata, lalu yang kedua kelas reptil yaitu kadal, lalu yang ketiga ada apes, yang keempat mamalia, dan yang terakhir adalah jantung dari ikan atau kelas Rhesus. Nah, lanjut ke perbandingan dari setiap jantungnya. Pertama kita bahas dari sistem sirkulasinya ya teman-teman. Ada
Dari aves, reptil, amfibi, dan juga mamalia, sistem sirkulasi mereka ini tertutup ganda. Sementara untuk si Pisces, dia tertutup tunggal. Lalu menuju perbedaan berikutnya yaitu jumlah ruang jantung. Untuk aves, reptil, dan mamalia dia punya 4 ruang jantung, yaitu terdiri dari 2 ventrikel dan 2 atrium. Sementara untuk amfibi dia punya 3. Dia hanya punya 1 ventrikel dan 2 atrium. Lah, untuk spesies ini dia hanya memiliki 2, 1 ventrikel dan 1 atrium. Untuk sekat jantungnya yang pertama kita dari aves, sekat ventrikel sudah sempurna, darahnya tidak tercampur. Lalu untuk sekat jantung pada reptil, sekat ventrikelnya tidak sempurna dan darah masih bercampur. Untuk sekat jantung dari Pisces terdapat katup yang mengalirkan darah ke satu arah. Nah, darahnya juga tidak bercampur. Untuk sekat jantung berikutnya yaitu dari amfibi, ada sekat di ventrikel namun darah masih bercampur. Yang terakhir ada dari mamalia, yaitu sekat jantungnya sekat ventrikel sudah sempurna dan darah tidak bercampur. Nah, berikut adalah gambar dari pencernaan hewan ruminansia. Setelah ini akan saya jelaskan bagaimana sih proses terjadinya pencernaan di hewan sapi ini. Nah, pertama, makanan dari kerongkongan akan masuk ke rumen yang fungsinya sebagai gudang sementara bagi makanan yang tertelan. Lalu di rumen terjadi pencernaan protein, polisakarida, dan fermentasi selulosa oleh enzim selulase yang dihasilkan oleh bakteri dan jenis protozoa tertentu. Dari rumen, makanan akan diteruskan ke retikulum dan di tempat ini makanan akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar atau biasa disebut dengan bolus. Nah, bolus ini akan dimuntahkan kembali ke mulut untuk dimamah kedua kali. Dari mulut, makanan akan ditelan kembali untuk diteruskan ke omasum. Nah, pada omasum terdapat kelenjar yang memproduksi enzim yang akan bercampur dengan bolus. Akhirnya, bolus akan diteruskan ke abomasum, yaitu perut yang sebenarnya, dan di tempat ini masih terjadi proses pencernaan bolus secara kimiawi oleh enzim. Setelah bolus berada di abomasum, kemudian abomasum menuju ke usus lalu melakukan proses pencernaan dan berakhir di anus. Nah, kesimpulan dari beberapa pertanyaan adalah yang pertama tadi kan kita membahas tentang sistem integumen, dari strukturnya, lalu fungsi-fungsinya, dan juga dibagi menjadi beberapa struktur ya. Tadi ada dermis, ada epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Lalu pertanyaan kedua yaitu kenapa ya kok otot kita ini terasa panas? Sebab memberikan proses kerja otot yang berlebih, makanya otot kita itu terasa pegel dan terasa panas karena mengandung asam laktat. Lalu yang pertanyaan ketiga, sistem sirkulasi atau perbedaan dari beberapa jantung di kelas vertebrata tadi kan sudah jelas dijelaskan perbedaannya. Lalu yang terakhir adalah sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Kenapa kok dia beda sendiri dan dia mempunyai 4 bagian lambung dan harus melakukan proses pencernaan selama 2 kali. Sekian video dari saya, mohon maaf bila banyak salah kata dan mohon koreksi. Semoga bermanfaat untuk saya dan juga semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.